البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar kisah-kisah sebagian para nabi. Sudah kami jelaskan berkali-kali bahwasanya segenap para nabi dakwah mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhid. Terkhususkan setelah diutusnya Rasul pertama kali untuk penduduk bumi, yaitu Nuh alaihissalam. Karena saat itu muncullah kesyirikan, berbagai macam jenisnya dan juga macamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kesyirikan begitu saja. Di sana ada nabi yang diutus untuk menumpas dan membasmi, mendakwakan tauhid, untuk memurnikan tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Terakhir kita baca adalah kisah Nabi Saleh alaihissalam yang mendakwakan tauhid sampai kaumnya marah, kaumnya tidak suka, dinasihatin, nolak, bangkang, bantah. Ada salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikeluarkannya seekor unta. Nah, namun justru mereka tidak melindungi. Padahal unta tersebut adalah apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Diperintahkan biarkan makan makanan yang ada di muka bumi ini, jangan diganggu, malah disembelih oleh kaum Nabi Saleh yang tidak beriman tersebut. Padahal kaum Nabi Saleh diberikan kekuatan yang luar biasa. Badannya rata-rata enggak seperti kita ini, tinggi besar. Rumahnya dari gunung bukit dipahat jadikan rumah, bayangkan. Itu pun tidak bersyukur. Akhirnya Allah taala apa kemarin? Nah, barakallahu fikum, kirim bencana. Allah taala kirim azab berupa apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat. Langsung mereka berhamburan, hancur, binasa. Mereka mati. Nah, barakallahu fikum, tertimpa bangunan-bangunan yang tinggi tadi itu. Sekarang kita akan lihat kisah berikutnya, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang mana kisah Nabi Lut tidak asing lagi di telinga antum sekalian. Nabi Lut alaihissalam diuji dan ujian yang luar biasa. Mulai dari penyakit yang menimpa dirinya sampai orang-orang menjauhi dirinya. Tapi beliau sabar menghadapi ujian tersebut sampai Allah Taala memberikan apa? Pertolongan kepada Nabi Lut alaihissalam. Di tengah-tengah ujian itu, umatnya, kaumnya, luar biasa kejahatannya dan juga kekejian yang mereka lakukan. Yaitu apa? Kelainan. Paham ya? Mereka justru saling menyukai sama jenisnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bayangkan itu. Allahumma musta'an. Itu pun didakwahi oleh Nabi Lut alaihissalam agar meninggalkan perbuatan ganjil tersebut, perbuatan tidak normal tersebut, ngeyel. Malah mereka mengatakan, keluarkan Lut ini bersama keluarganya dan juga orang-orang yang ikut keluarkan. Malah diusir Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya Allah Taala apa? Kirim azab buat mereka yang tidak beriman dan tidak menerima nasihatnya itu. Apa azabnya? Yang dikirim apa? Berupa hujan, tapi hujannya bukan hujan air, batu. Hujan batu yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka binasa di situ. Kemudian bumi dibalik, bayangkan itu. Hujan batu plus bumi dibalik. Coba bayangkan. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Ngeri atau tidak? Ngeri. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada nabinya. Karena ma'ruf ya, kaum Lut sampai-sampai dikenal orang pelakunya Luti, yaitu homoseksual. Itu maksudnya adalah laki-laki suka sama laki-laki. Paham ya? Itu jelasin Luti. Paham ya? Nah, kalau perempuannya lesbian itu. Nah, itu semuanya haram.
Enggak diperbolehkan karena normalnya kalau manusia, laki-laki ya suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Masa laki-laki suka sama laki-laki? Masa laki-laki mau nikah sama laki-laki? Di sana ada Syiah Rafidhah. Pembesar mereka yang dikenal Ayatullah Al-Uzma yaitu Khomeini, pernah ada fatwa yang jelas sekali. Fatwanya apa? Apabila seseorang bekerja di suatu tempat, enggak menjumpai seorang wanita untuk dinikahi, boleh nikah dengan laki-laki. Bayangkan itu. Nah, boleh nikah dengan laki-laki yang kecil yang belum tumbuh jenggotnya katanya. Allahul musta'an. Itu fatwa nyeleneh tanpa dalil. Itu tujuannya secara tidak langsung merusak agama Islam. Allahul musta'an. Haram ya akhi barakallahu fik. Laki-laki itu ya sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Lah kalau ada laki-laki kok malah seneng sama laki-laki, perempuan sama perempuan kok malah sama saling mau menikah, berarti sudah masuk dalam kategori tidak normal. Tidak normal ya, dikondisikan. Insyaallah semuanya kita normal ya. Nah barakallahu fikum, tidak ada yang laki-laki suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan, dikondisikan. Kita lihat biar tambah jelas. Qala Allah Ta'ala, perhatikan yang punya kitabnya biar tambah jelas dan juga faedahnya banyak yang meresap. Wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami menyebutkan juga kisah Lut alaihissalam, yaitu ketika berkata pada kaumnya, atatunal fahishata ma sabaqakum biha, apakah kalian justru melakukan melampiaskan syahwatnya, kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan makhluk sebelumnya. Ini lihat ini. Atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Mendatangi perbuatan keji yaitu apa? Homoseksual tadi itu, laki-laki suka sama laki-laki, paham ya? Nah barakallahu fikum, mendatangi dubur-dubur mereka, dijelaskan nanti. Yang tidak pernah didahului oleh seorang pun dari kalangan alam semesta makhluk sebelum kalian. Bayangkan itu. Itu peringatan pertama. Nah, kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-fasirun asbahumullah wadhkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai rasul. Lutan alaihissalam, yaitu Lut alaihissalam, hina qala liqaumih, tatkala berkata kepada kaumnya. Lut alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, ataf'aluna al-fi'latal munkarah allati balaghat nihayatul qubhi. Ma fa'alaha min ahadin qablakum minal makhluqin. Apakah kalian melakukan perbuatan mungkar yang sampai mencapai tingkatan puncak kekejian, puncak perbuatan jelek, ma fa'alaha min ahadin qablakum minal makhluqin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian dari kalangan makhluk. Bayangkan, enggak pernah dilakukan. Hewan aja, antum tahu monyet, hewan, monyet, ayam, sapi, kerbau, kambing, itu antum lihat gitu. Mereka secara globalnya ya jantan dan betina dan jantan. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya itu hewannya, ini manusia. Posisinya manusia diciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna. Fi ahsanit taqwim, ya kan? Diciptakan dalam keadaan postur yang paling sempurna. Nah, melakukan perbuatan keji. Apa itu? Itu laki-laki suka sama laki-laki. Paham ya? Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, wal iyadu billah, itu perbuatan mungkar. Hukumannya ngeri. Disebutkan para ulama itu sampai bermacam pendapat itu ya. Ada pendapat yang mengatakan hukumannya diantaranya dibawa ke atas gunung, kemudian didorong ya. Hukumannya itu. Kemudian jatuh ke bawah sampai mati. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya ngeri hukuman bagi orang yang luti, yang liwat, yaitu berhubungan laki-laki dan laki-laki. Bayangkan itu. Jadi dikondisikan ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai ada kelainan-kelainan seperti itu. Kalau ada kelainan seperti itu, segera hubungi. Nah, barakallahu fikum, 6 orang-orang yang bisa menasihatinya. Karena bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai laki-laki malah senangnya sama laki-laki, enggak tertarik dengan perempuan. Paham ya? Perempuan senang sama perempuan, enggak tertarik dengan laki-laki, enggak normal gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Perhatikan barakallahu fikum tafsirannya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya apa? Perbuatan tersebut tidak pernah atau belum pernah dilakukan orang-orang sebelum umat Nabi Lut alaihissalam. Nah, kita lihat bagaimana rincian perbuatannya. Qala Allah Ta'ala,
Ayat yang ke-81 perhatikan, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ini. Sesungguhnya kalian justru melampiaskan syahwatnya kepada para lelaki. Bukan kepada perempuan. Paham ya? Sesungguhnya kalian lata'tun itu maksudnya menyampaikan ya, menyalurkan syahwatnya, syahwatan. Paham ya? Sesungguhnya kalian justru menyalurkan syahwatnya kepada kaum lelaki. Bukan kepada para wanita, bukan kepada para wanita. Normalnya kan gitu. Laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Faham ya? Nah, bal antum qaum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Faham ya? Nah, itulah keadaannya. Allah musta'an, mengerikan. Jadi kalau sudah seperti itu keadaannya, bahaya sekali. Ini bukan menimpa kaum Nabi Lut saja. Zaman sekarang pun kalau orang-orang yang ganjil seperti ini juga ada, ya enggak? Orang yang enggak normal sepertinya ada. Kalau dengan perempuan enggak tertarik dia, tapi kalau sama laki-laki tertarik dia. Dekat-dekat dia. Paham ya? Nah, ngumpul, senang. Nanti kalau ditinggal pergi temannya yang laki-laki ini enggak bisa murojaah, pusing kepalanya, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kemudian ketemu senyum-senyum sendiri. Hindari, barakallahu fiik. Insyaallah semuanya normal ya. Tidak ada yang laki-laki kok cenderungnya cintanya senang sama laki-laki. Cinta senang yang berlebihan. Kalau berkawan, berteman tidak ada iskal. Enggak ada larangan. Kita semuanya laki-laki, senang berkawan, senang berteman, sahabat, tidak masalah. Berlebihan yang jadi bahaya. Paham ya? Sampai melebihi kadarnya, sampai ingin menikahi laki-laki yang lain. Nah, ini bahaya. Di negara barat sana mungkin sudah ada ya, daerah Amerika atau mana, Britania atau tempat yang lain, sah itu dari negara langsung. Boleh laki-laki nikah dengan laki-laki. Hak asasi manusia katanya. Allah musta'an. Jadi kalau melarang, kita larang, haram, enggak boleh. Pelanggaran HAM. Pelanggaran apa? HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, itu enggak dibenarkan itu. Syariat tidak seperti itu. Syariat laki-laki dengan laki-laki. Itu haram hukumnya. Paham ya? Perempuan dengan perempuan haram. Laki-laki dengan perempuan. Perempuan dengan laki-laki, itulah syariatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Langsung dalam surat An-Nisa, nikahilah kalian wahai para laki, nikahilah siapa? Para wanita sesuka kalian. 2, 3, 4. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau enggak mampu, 2, 3, 4, 1 saja. Itu sudah diatur semua dalam syariat itu ya. Nah, satu ini pun laki-laki atau perempuan? Perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, dikondisikan. Kita lihat sini, barakallahu fikum, tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Simak baik-baik yang punya kitabnya. Innakum lata'tuna dzukura fi adbarihim. Sesungguhnya kalian mendatangi, menyalurkan syahwatnya kepada kaum lelaki pada dubur-dubur mereka. Ini. Nah, mereka menempuh jalur belakang. Allah musta'an. Terjemahan bebasnya seperti itu ya. Jadi mereka berhubungan dengan dubur-dubur mereka, wal iyadu billah. Tempat kotoran, wal iyadu billah. Jorok, kotor, keji. Kok orang itu kok aneh gitu ya. Kelainannya luar biasa. Makanya Nabi Lut marah ini. Sampai nanti apa? Allah Ta'ala azab mereka, orang-orang yang tidak mendengar nasihat Nabi Lut alaihissalam. Allah Ta'ala azab mereka. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kemudian Allah Ta'ala binasakan mereka. Diturunkan hujan, bukan air hujannya, batu. Ngeri, kita lihat aja biar tambah seru. Barakallahu fiikum, ngeri sekali ini ya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sini, syahwatan minkum lidzalik. Karena apa? Karena hanya dalam rangka untuk menyalurkan syahwat di antara kalian untuk hal tersebut. Naam, khairu balina biqubha, tanpa peduli terhadap kekejian perbuatan tersebut. Tarikin alladzi ahalahu Allahu lakum min nisaikum. Justru mereka apa? Dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kalian, yaitu para wanita. Halal para wanita, malah mereka tinggalkan, malah nikah dengan laki-laki, cinta dengan laki-laki. Allah musta'an. Kalau zaman sekarang dikenal dengan LGBT. Paham ya? Itu ada jaringan khusus itu LGBT itu jaringan, ada orang barakallahu fikum, orang apa? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, yang perempuan ingin jadi laki-laki, yang laki-laki ingin jadi perempuan, jadi satu sudah itu. Sudah laki-laki ingin jadi perempuan, operasi dia. Sudah perempuan jadi laki-laki, operasi juga dia. Paham ya? Perkumpulan itu ada semacam perkumpulan atau semacam barakallahu fikum jamaah itu yang nyeleneh tadi itu. Paham ya? LGBT ya, Bang, istilahnya Bang ya.
Ya kan? Di situ ada lesbian, kemudian ada homoseksual tadi itu, ada barakallahu fikum transgender. Nah, paham ya? Bacanya tak belokkan ya. Maksudnya itu kelainan tadi itu. Laki-laki pengen jadi perempuan, bayangkan. Sudah ciptakan dalam keadaan laki-laki pengen jadi perempuan, operasi plastik dia. Paham ya? Sudah perempuan pengen jadi laki-laki, operasi plastik juga dia, oplas dia. Allahul musta'an. Itu ada semacam apa? Komunitas itu. Jangan, hati-hati barakallahu, ngeri. Itu nanti adalah ancamannya adab yang ngeri. Paham ya? Sudah keluar dari kenormalan. Paham ya? Barakallahu seperti itu. Antum tahu kepanjangannya L G B T transgender. Paham ya? Itu kelainan semua itu, hati-hati. Jadi kalau antum beli pakaian, beli sandal, beli apa, kalau ada lambang seperti itu jangan dibeli. Paham ya? Biasanya lambangnya merah, kuning, hijau itu biasanya. Paham ya? Kayak pelangi itu ya. Allah musta'an, dikondisikan, hati-hati. Barakallahu fiik. Itu sudah semacam komunitas. Hati-hati ya. Itu bahaya sekali itu. Ya, jadi udah keluar daripada batasan kenormalan. Allah musta'an. Kita lihat lagi di sini barakallahu fiik. Bal antum qaumun mutajawizuna li hududillah fil israf fil ma'asi wasyahawat. Allah musta'an. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batasan-batasan Allah SWT dalam hal apa? Berlebihan dalam melakukan perbuatan kemaksiatan dan juga menyalurkan syahwat. Bayangkan tuh, menyalurkan syahwat tidak pada tempatnya. Inna ityanaz dzukur dunal inas minal fawahish allati ibtada'aha qaumul lutin wa lam yasbiqhum biha ahadun minal khalqi. Yang penting ini, sesungguhnya mendatangi kaum lelaki, maksud mendatangi itu berhubungan dengan kaum lelaki, bukan para wanita, itu merupakan perbuatan keji yang dibikin oleh apa? Yang dibikin diawali oleh apa? Kaum Lut alaihissalam yang belum pernah didahului seorang pun dari kalangan makhluk. Jadi tidak ada seorang pun yang mendahului sebelumnya, enggak ada. Munculnya di zaman Nabi Nabi Lut alaihissalam, insyaallah. Pelakunya Luti, perbuatan liwat, paham ya? Barakallahu fikum, kalau gelarnya kalau dalam bahasa kita yang masyhur homoseksual, paham ya? Homoseks, paham ya? Itu juga barakallahu fikum, laki-laki suka sama laki-laki, hati-hati barakallahu fikum. Itu hukumannya ngeri tadi ya. Di antaranya tadi itu, dibawa ke gunung, kemudian dijatuhkan dari gunung tadi itu. Waliyadzubillah, ngeri. Ada yang berpendapat dirajam, tapi wallah alam yang rajih, barakallahu fikum, sebagian mereka menguatkan yang sebutan pertama tadi itu. Kalau dirajam itu kan berzina laki-laki dan perempuan ya. Karena beda bentuknya dan juga surahnya. Yang jelas ada khilaf dalam hal tersebut. Intinya ancamannya berat, ngeri ancamannya ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya ayat selanjutnya bagaimana hukumannya, balasannya yang ngeyel, nolak, bangkang, nentang tadi itu. Setelah dinasihati apa jawabannya mereka? Qala Allah Ta'ala menyatakan wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini pemegang al-haq dimanapun mereka berada, diusir. Biasanya diusir, dikucilkan. Ini lihat ini. Mereka dinasihati malah jawab apa? Dan tidaklah jawaban yang muncul dari mereka, dari kaum tersebut, illa melainkan ucapan apa? Angqalu, melainkan mereka mengatakan akhrijuhum, keluarkan Lut itu min qaryatikum, dari kampung kalian. Bayangkan Nabi Lut disuruh keluar dari kampungnya. Bayangkan itu. Karena memegang kebenaran tadi itu, memegang al-haq. Jadi kalau antum berdakwah di masyarakat kok kadang dikucilkan, ingin diusir, itu wajar. Nabi Lut mau diusir ini katanya. Paham ya? Yang ngusir ya orang-orang yang menentang dakwah Nabi Lut, orang-orang yang menentang al-haq. Paham ya? Jadi kalau antum berdakwah Ahlus Sunnah, dakwah al-haq, dakwah Al-Qur'an dan Sunnah di masyarakat kadang dikucilkan, ya enggak? Kadang mau diusir, itu wajar. Nabi aja seperti itu. Dan setiap nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong dan pelindung. Pasti ada musuhnya. Antum menyampaikan kebenaran, ada musuhnya, ya enggak? Di kampung apalagi? Jenggot diharuskan misalkan. Sirwal, celana cingkrang, paham ya? Pakaian syar'i, para akhwat bercadar misalkan. Di kampung misalkan seperti itu biasanya kita agak asing. Dianggap asing, ini asing ini. Ajaran apa ini? Aliran apa? Jangan-jangan membawa aliran teroris ini, diusir. Itu wajar.
Sabar situ barakallahu fiik. Jangan frontal. Jangan menggunakan kekerasan. Jangan bermain anarkis, jangan. Sabar, terus. Nah, barakallahu fiikum berdakwah. Nabi Lut alaihissalam, bayangkan ini. Nah, barakallahu fiikum diusir. Mereka mengatakan, keluarkan Lut dan orang-orang yang bersamanya dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu manusia sok suci. Nah, tuduhannya sama enggak? Antum pernah enggak dapat tuduhan seperti itu, sok suci, sok bener sendiri? Paham ya? Dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, ya enggak? Ya kan, Mas? Nah, dikit-dikit bid'ah, sok suci, memangnya bener kamu sendiri? Memang syariat itu punya mbahmu? Ngajak sabar. Paham ya? Ini lihat ini. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka Lut dan orang-orang bersamanya itu adalah manusia-manusia yang sok suci. Nah, itu dua ngeri ini. Allah musta'an. Nah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma kana jawab qaumil Lutin hina ankara alaihim fi'lahum asy-syani'a illa an qala ba'duhum li ba'd. Perhatikan ini. Dan tidaklah jawaban kaum Lut. Nah, ketika Nabi Lut mengingkari mereka, perbuatan mereka yang jelek dan keji tersebut, illa melainkan angqala ba'duhum li ba'd, melainkan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, akhriju Lutan wa ahlahu min biladikum. Keluarkan Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Istrinya enggak ikut, bayangkan. Istrinya ternyata durhaka. Durhaka di sini bukan berbuat zina, tidak. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman maksudnya. Paham ya? Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Kita lewati kan pembahasannya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, dalam surat apa? At-Tahrim di akhir-akhir surat Tahrim disebutkan di sana apa? Kisah bagaimana kedua istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak diselamatkan. Kita lihat sini. Ngomong apa? Keluarkan Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Innahu wa man tabi'ahu unasun yatanazzahuna an ityani adbar rijal. Mereka ini adalah orang-orang yang sok suci, tidak mau mendatangi dubur-dubur laki-laki. Paham ya? Tidak mau mendatangi dubur para lelaki. Maksudnya tidak mau berhubungan dengan para lelaki. Tidak mau barakallahu fikum menjalin hubungan dengan para lelaki. Maksudnya adalah homoseksual tersebut. Nah, Allah musta'an. Lihat ini, diusir. Ini namanya apa barakallahu seperti ini? Namanya provokasi. Ya kan? Provokasi mereka. Karena apa? Karena kalah hujjah di sini dah. Kalah hujjah orang kalau sudah kalah hujjah, biasanya menempuh cara seperti ini, menggunakan kekuatan. Paham ya? Sebutkan dalam barakallahu fikum Al-Masail Al-Jahiliyah karya Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau orang udah kalah hujjah itu biasanya al-batil, mereka menempuh apa? Adalat. Adalat itu menggunakan kekuatan. Adul dari ini. Adud, paham ya? Adalat menggunakan kekuatan. Nah, kadang menggunakan kekuatan negara, pemerintah, masyarakat untuk apa? Untuk mengusirkan pemegang al-haq tadi itu. Jadi sabar ya. Kalau berdakwah di kampung sabar, jangan dakwah sedikit kemudian dituduh langsung apa? Langsung minder, jangan. Keliru. Sabar, orang berdakwah itu sabar ya. Kadang cacian makian itu pasti ada. Kalau antum di pondok ini enggak dengar, kalau di kampung dengar. Kalau di kampung biasanya di kampung gitu kan, dibilang apa? Yang punya jenggot dibilang kambing, ya kan? Yang istri bertadar dibilang ninja, celana cingkrang dibilang apa? Kebanjiran. Itu udah wajar. Paham ya? Sabar di situ barakallahu fiik. Jangan antum menggunakan atau menempuh cara-cara yang frontal, yang anarkis, jangan. Sabar di situ barakallahu fiik. Naam. Bila perlu dinasihati secara halus dinasihati. Kita lihat ini. Nah, barakallahu fikum, mereka malah jawaban jelek. Nah, sekarang kita lihat ayat yang berikutnya. Fa anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Allah musta'an. Kata Allah taala, kemudian kami selamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Istrinya enggak masuk, enggak selamat istrinya. Karena istrinya termasuk orang-orang durhaka, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti berzina, bukan. Kalau berzinanya tidak, para ulama sepakat. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dikatakan durhaka bukan karena berzina, bukan. Tapi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faham? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Tertinggal apa? Tertinggal kena binasa. Kena apa? Ancaman adab tadi itu. Kena. Paham ya? Bahkan mati bersama orang-orang yang mati di situ. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik. Fa anjallahu Lutan wa ahlahu minal adzab.
Kemudian Allah Ta'ala selamatkan Lut dan keluarganya dari azab haitsu amarahu, yaitu ketika Allah Ta'ala perintahkan Lut bimughadarati dzalikal balad, untuk meninggalkan negeri tersebut. Jadi sebelum didatangkan azab, azabnya apa tadi? Hujan batu, dan dibalik, nah buminya dibalik, yang atas dari bawah, bawah dari atas. Sebelumnya sudah dikasih ultimatum, suruh meninggalkan negeri tersebut. Paham ya? Allah perintahkan itu. Paham ya? Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Allah selamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Fa innaha kanat minal halikin al-baqin fi adabillah. Maka sesungguhnya istrinya termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang tersisa di dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa amtarna 'alaihim matara fandur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Ini. Kemudian kami turunkan hujan untuk mereka. Hujan apa? Hujan batu. Kalau hujan air masih mending ya, walaupun istilahnya kalau adab juga ngeri, tapi hujan batu ini enggak sembarangan. Antum tahu hujan batu antum? Pernah menyaksikan hujan batu? Pernah menyaksikan? Biasanya kalau ada hujan ya mungkin hujan es masih kadang bisa dapati ya, kadang ada kayak semacam pecah-pecahan es itu ya, es batu itu ya, kadang ada seperti itu ya. Kalau ini batu bukan es. Ngeri. Nah, barakallahu fiik. Naam. Kemudian kami turunkan hujan batu. Disebutkan dalam barakallahu fikum kisah yang lainnya apa? Di balik buminya. Coba bayangkan, di balik buminya. Bumi yang semula ada penduduknya dibalik, dijungkir balikkan. Ngeri atau tidak? Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Pahamnya maksudnya benar-benar dibalik gitu. Ngeri sekali. Dulu pernah ada kisah Allah alam di sebagian tempat, mungkin antum pernah dengar juga. Katanya kisah ini nyata sih katanya. Di situ penduduk awal mulanya banyak penduduk, tapi mereka orang ahlu ma'asi. Kemaksiatan merajalela, enggak ada pengingkaran wala syai'. Ada yang mabuk, ada yang mendem, ada yang judi, ada yang zina. Banyak itu. Kemudian Allah Taala apa? Timpakan dengan apa? Dengan adab yang ngeri. Jadi ada gunung sebelahnya, diangkat Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada penduduk kamu tersebut. Hingga akhirnya apa? Mereka semuanya binasa yang ada di situ. Nah, ana dulu dapat kisahnya itu, wallah alam benar atau enggak kisahnya itu ya. Nah, dulu ada kisah di Indonesia. Di Indonesia di daerah mana itu ya? Dieng atau mana kurang ana lupa juga, dulu ada kisah seperti itu. Yang jelas ngeri. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang mengadab, sudah. Paham ya? Tidak ada barakallahu fiikum pandang bulu di situ sudah. Jadi ngeri sekali. Makanya kalau kita hidup di kampung ya paling maksimalnya kalau bisa mengingkari dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan hati mengingkari itu sudah bagus dah. Paham ya? Tapi kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, la hati wala tangan wala lisan, enggak ada keimanan, bahaya sekali itu. Terancam ya. Kita lihat sini barakallahu fikum biar tambah jelas. Fangdur, maka lihatlah bagaimana akibat bagi orang-orang yang berbuat jahat. Bayangkan, diturunkan hujan. Hujan apa tadi? Batu. Kemudian buminya dibalik, dijungkir balikkan. Ngeri. Qala al-mufassirun asbahumullah wa 'adzaballahu al-kuffara min qaumi Lut bi an anzala 'alaihim mataran minal hijarah. Ini penjelasannya bagus sekali ini. Kemudian Allah Taala mengadab orang-orang kafir dari kaum Lut, yaitu dengan apa? Dengan cara Allah Taala menurunkan atas mereka hujan dari batu. Hujan batu. Wa qalaba biladahum, kemudian Allah Taala balik negeri mereka, dibalik juga balikkan. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Kemudian Allah Taala jadikan yang atasnya menjadi bawahnya. Paham ya? Balik itu. Nah, ngeri sekali ya. Fangdur ayyuhar rasul, perhatikan, lihatlah ya Rasul, kaifa sarat 'aqibatul ladzina istara'u 'ala ma'asillah wa kadzabu rusulah. Perhatikan, lihatlah bagaimana akhir akibat daripada orang-orang yang mereka istara'u, lancang, berani melanggar. Paham ya? Istara'u itu maksudnya lancang. Dalam artian lancang, berbuat apa? Kemaksiatan kepada Allah Taala dan juga apa? Berdusta atau mendustai para rasulnya. Akibat seperti itu, lancang, berani, memberanikan diri berbuat maksiat kepada Allah Taala, kemudian mendustakan para rasulnya, itu tadi. Nah, barakallahu fikum, dari kisah Nabi Lut alaihissalam kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kemaksiatan manakala tidak segera diingkari dan kemudian penduduknya tidak mau mengingkari kemungkaran, ancamannya ngeri. Kalau Allah Taala sudah mengadab suatu kaum, bisa kena semuanya.
yang mukminnya, yang muslimnya, yang kafirnya, yang fajirnya, semuanya bisa kena di situ. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa tergerak hati kita untuk mengingkari kemungkaran. Mampu dengan tangan, enggak mampu dengan tangan, dengan lisan, dakwah, sampaikan al-haq. Enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Itulah lemah-lemahnya keimanan, mengingkari dengan apa? Hati. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.